猎物，却是没能杀人的寒风。老师，对不住了，这次也连累您了。Welcome to my channel. Dukung terus channel ini dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita sebelumnya dari Battle Through the Heavens. Tepat ketika jiwa Qimi hendak meledak, jiwa alam Xiaoyan adalah yang pertama menekannya. Tentu saja sulit bagi jiwa alam Xiaoyan sendiri untuk menghentikannya. Namun ada avatar kaisar klan pemakan jiwa yang memiliki efek pencegah mutlak pada dampak jiwa. Puluhan juta jiwa melonjak keluar dari avatar kaisar klan pemakan jiwa. Itu berubah menjadi kabut hitam yang mengepul dan langsung menyelimuti avatar dewa asli dengan tujuan mempengaruhi jiwa Qimi. Tidak hanya itu, Jiuying juga sepertinya merasakan ancaman. Ketiga kepala itu menggerakkan tubuh ular piton itu dan tiba-tiba membuka mulutnya yang besar dan raungan tajam keluar dari mulutnya, dan itu langsung menghentikan jiwanya. Jiwa Qimi terkejut, yang terakhir juga menerima dampak yang kuat sekarang dan bahkan kehilangan kendali atas avatar dewa asli pada saat ini. Kekuatan jiwanya melemah atas avatar dewa asli. Xiaoyan juga memanfaatkan kesempatan ini dan merebut avatar dewa asli. Avatar dewa asli telah menjadi Xiaoyan selama ribuan tahun. Jadi dalam hal kesesuaian itu sudah jauh melampaui jiwa Qimi. Kekuatan merebut tubuh dengan cepat menyebar di antara avatar dewa asli. Tetapi jelas Xiaoyan juga merasakannya. Jiwa Qimi ini juga memiliki kekuatan yang kuat untuk merebut tubuh, yang membuktikan bahwa saat perebutan avatar kaisar klan pemakan jiwa itu benar-benar disengaja oleh jiwa Qimi. Bagaimanapun, itu adalah kemampuan yang diandalkan klan Qimi untuk bertahan hidup, dan kekuatannya untuk merebut tubuh begitu kuat sehingga Xiaoyan sekali lagi memulai putaran persaingan dengannya, sehingga hanya mereka yang dapat bersaing satu sama lain. Bakat yang kau rebut juga secara delusi mencoba menyaingi klan Qimi asliku. Bahkan jika aku tidak bisa mendapatkan tubuh fisik ini hari ini, aku pasti akan melakukan segala kemungkinan untuk menghancurkannya. Kamu memang di luar dugaanku, tapi hubunganmu dan aku seperti balok, dan ketika dunia sensimu diserang, itu akan menjadi waktu kematianmu. Jiwa Qimi juga merasakan kehendak Xiaoyan di dalam tubuh dewa asli. Xiaoyan tidak tahu berapa banyak avatar jiwa Qimi yang ada, tetapi dengan tata letak dan strategi jiwa Qimi mungkin tidak berlebihan untuk mengatakan ini. Xiaoyan tidak peduli dengan ancaman kemarahan jiwa Qimi dan tidak perlu mempedulikannya. Para prajurit datang untuk menutupi air dan bumi. Karena Xiaoyan memilih untuk berurusan dengan jiwa Qimi hari ini, dia tidak pernah takut akan balas dendamnya. Ketika diriku yang sebenarnya tiba, bahkan Sensi akan ketakutan. Lagi pula keberadaan Jiuying membuatnya tidak mungkin melarikan diri hari ini. Tapi untuk jiwa Qimi itu hanyalah belahan jiwanya. Pada saat ini jiwa Qimi dengan gila-gilaan menyerang tubuh avatar dewa asli dengan kekuatan jiwanya, menyebabkan darah di tubuhnya menjadi tidak teratur dan seteguk darah menyembur keluar. Di bawah siksaan ini, seluruh tubuh dewa asli menjadi lemah. Xiaoyan dengan gila-gilaan mengerahkan kekuatannya untuk merebut tubuh. Hanya dengan mengambil kembali avatar dewa asli secepat mungkin, dia bisa berhenti tepat waktu. Kekuatan jiwa Qimi untuk merebut tubuh memang kuat,
Tetapi jiwa jahat Xiaoyan dari avatar kaisar klan pemakan jiwa dapat mencapai serangan yang tepat. Di bawah keterlibatan jiwa Cimi dalam banyak aspek, Xiaoyan dapat memperoleh kembali kendali atas avatar dewa asli di bawah kekuatannya yang kuat untuk merebut tubuh. Adapun jiwa Cimi secara bertahap sedikit diperas dari tubuh dewa asli. Kamu sangat baik. Saat kamu membawa sensi ke pertempuran, aku akan cukup mengejutkanmu saat kamu melihat dewa asliku yang sebenarnya. Jiwa Cimi tidak berdaya dan dia menyaksikan Xiaoyan yang akhirnya menang kembali. Masih hangat diingatannya bahwa avatar dewa asli dipromosikan menjadi dewa asli bintang kedua, dan akhirnya itu direbut kembali oleh Xiaoyan. Di bawah kebuntuan singkat, jiwa Cimi diperas keluar dari tubuh avatar dewa asli, serta di bawah tekanan konstan dari avatar kaisar klan pemakan jiwa, dan terdengar teriakan 9 kepala raksasa Ciwi lalu membuka mulutnya lebar-lebar untuk melahapnya. Jiwa Cimi tidak menyerah hanya karena ini. Ketika jiwanya dari dewa asli diperas oleh Xiaoyan, saat jiwanya terbang keluar, dia langsung meraung ke arah tubuh utama Xiaoyan tanpa jeda. Orang terlemah di sini adalah tubuh utama Xiaoyan sendiri. Yang ingin dilakukan jiwa Cimi bukan untuk mengambil tubuh Xiaoyan, melainkan ingin meledakkannya. Selama bisa menghancurkan tubuh fisik Xiaoyan, setidaknya itu dianggap setimpal. Xiaoyan juga langsung terkejut. Avatar kaisar klan pemakan jiwa memiliki puluhan juta jiwa untuk melindungi Xiaoyan, dan pada saat yang sama tubuh piton raksasa Jiuying menggeliat, membuka mulutnya yang berdarah, dan mulut besar itu langsung menelannya. Tunggu sebentar, kata Xiaoyan segera, tapi sepertinya sudah terlambat. Memori, aku ingin ingatannya, kata Xiaoyan buru-buru. Dibandingkan dengan ingatan kaisar klan pemakan jiwa, Xiaoyan lebih membutuhkan ingatan jiwa Cimi. Jiwa Cimi ini tidak sederhana. Dewa yang disebutkannya, Xiaoyan khawatir mereka juga akan berpartisipasi dalam invasi sensi kali ini. Artinya, tubuh aslinya kemungkinan besar berasal dari Taisu. Jiuying tampak sedikit tidak senang, tetapi tubuhnya masih menggeliat, dan dua pita muncul di depan tubuh Xiaoyan. Melihat dua pita ini, mata Xiaoyan tiba-tiba menyala. Xiaoyan sangat gembira di dalam hatinya. Dia tidak menyangka bahwa Jiuying akan dapat membagi kemampuannya dan hanya melahap jiwanya. Menyentuh seberkas cahaya ini dengan jari, kekuatan merebut tubuh milik jiwa Cimi bergabung ke dalam jiwa Xiaoyan di sepanjang ujung jari Xiaoyan. Dan kekuatan merebut tubuh yang ada di tempat pertama semakin diperkuat. Untuk Xiaoyan, ini jelas merupakan kejutan besar di antara rezeki nomplok. Peningkatan kekuatan perebutan tubuh juga sangat penting bagi Xiaoyan. Semakin kuat kekuatan perebutan tubuh Xiaoyan, dalam perkembangan selanjutnya, kekuatan perebutan tubuh yang kuat bahkan bisa menjadi salah satu serangan Xiaoyan. Adapun aliran cahaya lainnya, itu adalah ingatan jiwa Cimi. Ketika dia merebut avatar dewa asli untuk pertama kalinya, dia mencari jiwa Cimi sekali, tetapi ingatannya sangat sedikit. Kekuatan jiwa Xiaoyan menembus aliran cahaya ini, dan ingatan jiwa Cimi muncul di benak Xiaoyan. Tetapi ingatannya tidak berbintik-bintik seperti yang dibayangkan oleh Xiaoyan, melainkan sangat sederhana. Klan Cimi, jiwa ini benar-benar menakutkan. Semua informasi penting akan dihapus dan musuh tidak akan mendapatkan informasi apapun yang berguna. Awalnya Xiaoyan berpikir bahwa dia bisa mendapatkan beberapa pertanyaan lagi tentang metode kultivasi avatar dewa asli dari jiwa Cimi, atau
keterampilan bertarung dari avatar dewa asli. Tetapi pada akhirnya tidak ada gunanya mengambil air dari keranjang bambu, dan jiwa Cimi licik dan tidak meninggalkan ingatan sedikit pun. Xiaoyan hanya bisa menghela nafas panjang tentang hal ini, meskipun dia tidak mendapatkan informasi lebih lanjut tentang dewa asli. Tapi untungnya avatar dewa asli tidak hilang, kali ini aman dan sehat. Dan bahkan avatar dewa asli lebih ditingkatkan. Tetapi pada saat yang sama, setelah Xiaoyan mendapatkan kembali kendali atas avatar dewa asli, dia langsung merasa bahwa avatar dewa asli tampak berbeda dari sebelumnya. Perasaan perbedaan ini membuat Xiaoyan memikirkan beberapa masalah. Ada rasa ketidaktaatan dalam avatar dewa asli ini. Apakah ini kemauannya sendiri? Xiaoyan sedikit terkejut. Untungnya keinginan ini tidak kuat. Jika tidak, avatar dewa asli kemungkinan besar akan melakukan serangan balik pada Xiaoyan. Apakah karena tubuh asli terlalu lemah dan avatarnya terlalu kuat? Xiaoyan memikirkannya. Kemudian mata Xiaoyan tiba-tiba menjadi jernih. Begitu ya. Rencana awal jiwa Cimi adalah membiarkan avatar dewa asli menyerap kekuatan bintang dari mayat bintang 5. Ketika kekuatan avatar terlalu kuat, aku akan mendapatkan serangan balik dari avatar ini. Dan dia dapat mengambil kesempatan itu untuk merebut avatar dewa asli. Mata Xiaoyan berkedip. Sampai sekarang dia akhirnya baru mengerti semua rencana yang telah direncanakan oleh jiwa Cimi untuknya. Dan yang diperlukan hanyalah mencapai tujuan utamanya. Sayang sekali, semua rencananya berakhir dengan kekurangan. Tentu saja bisa dianggap sukses, tapi karena sentuhan keserakahan terakhirnya membuat dia gagal. Pada saat ini Xiaoyan juga menghela nafas panjang di dalam hatinya. Untungnya dia tidak kehilangan avatar dewa aslinya. Kali ini jiwa Cimi akhirnya ditangani sepenuhnya. Xiaoyan ragu-ragu, tetapi masih berencana untuk pergi ke tempat mayat dewa bintang 5 itu berada, untuk melihat apakah dia dapat menemukan sesuatu di mayatnya. Tepat ketika Xiaoyan hendak pergi, kelinci awan es membawa hujan, dan dia mendengar kelinci awan es mengutuk. Akhirnya ditemukan. Sepertinya keberuntungan tidak buruk. Dia tidak mati. Suara kelinci awan es keluar, dan Xiaoyan merasakan benang hitam ketika mendengar kata-kata itu. Dia bahkan bisa membayangkan berapa kali kelinci awan es ini mengutuknya di dalam hatinya. Berkat kata-kata baikmu, aku cukup beruntung untuk bertahan hidup. Xiaoyan juga berkata dengan sedih, dan kelinci awan es mendengus dingin. Segera Xiaoyan terus duduk bersila di atas kepala Jiuying. Kelinci awan es yang melihat adegan ini sangat terkejut. Bagaimana mungkin Jiuying yang ingin membunuh Xiaoyan sebelumnya tiba-tiba menjadi tunggangan Xiaoyan? Sebelum kelinci awan es terkejut, Jiuying mengambil Xiaoyan dan berlari ke ujung jauh. Melihat ini, setelah kelinci awan es menemukan Xiaoyan dengan susah payah, jika dia kehilangannya lagi, maka tidak akan tahu berapa lama lagi dia harus mencarinya di wilayah jurang kutub ini. Setelah sedikit ragu, kelinci awan es dengan cepat mengejarnya. Xiaoyan duduk bersila di atas kepala Jiuying. Dengan adanya Jiuying, tidak ada lagi apapun di jurang kutub yang dapat mengancam Xiaoyan. Sesaat kemudian, Xiaoyan mendatangi mayat dewa asli bintang 5. Tubuh besar itu tergantung di jurang yang dalam, dan Jiuying berhenti perlahan sedikit bingung. Di atas kepala Jiuying ada 3 sosok yang duduk bersila. Selain Xiaoyan sendiri, mereka adalah
avatar kaisar klan pemakan jiwa dan avatar dewa asli. Jarang ada avatar yang jauh lebih kuat dari tubuh utama, kata Jiu Ying berdasarkan pengalamannya. Xiaoyan juga tersenyum kecut ketika mendengar kata-kata itu. Meskipun dia berlatih keras, itu bukan karena tubuhnya lambat dalam kultivasi. Jika dibandingkan dengan dewa petarung biasa, kecepatan peningkatan Xiaoyan sangat menakutkan. Pada kecepatan ini, Xiaoyan pasti memiliki kualifikasi untuk menantang keabadian kaisar, bahkan setelah 10.000 tahun. Itu hanya karena musuh yang dihadapi Xiaoyan semakin kuat, yang membuatnya tampak terlalu lemah. Jika Xiaoyan diberi waktu yang cukup, dalam 10.000 tahun dia pasti bisa menembus ke keabadian kaisar. Dan film pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.一旦被他们锁定了位置，我们俩都会性命堪忧。所有的隐忍，是为了这一天。我已经等待了太久。今天若是你能够安然无恙地走下擂台，萧炎从此不再踏进迦南学院半步。他迟早会发现的。既然如此，就给他一个惊喜吧。今天我不会让你们两人彻底的闭上嘴。就算他还活着，你们之间也绝不可能。加玛帝国云岚宗，萧炎回来了。